Welcome to our channel. Siapa yang tidak mengenal Soekarno dalam kiprahnya sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Bersama sang wakil Muhammad Hatta, Soekarno berhasil memproklamasikan kemerdekaan setelah sekian lama dijajah oleh asing. Meski begitu, kisah cinta Soekarno bersama kesembilan istrinya adalah warna lain dari kehidupan sang proklamator. Tak bisa dimungkiri bahwa kisah cintanya bersama Fatmawati adalah apa yang paling dikenal publik. Nah, kali ini kita akan membahas anak-anak Soekarno bersama sang istri penjahit bendera merah putih tersebut untuk kalian. Siapa saja mereka? Yuk disimak. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Guntur Soekarno Putra. Guntur Soekarno Putra atau Mas Tok adalah putra sulung Soekarno dan Fatmawati. Sempat digadang-gadang sebagai penerus Soekarno, faktanya banyak orang yang dibuat kecewa oleh responsnya. Alih-alih terjun ke dunia politik seperti adik-adiknya, Mas Tok justru cenderung menghindar dari publikasi. Tidak banyak yang tahu tentang dirinya, bahkan pencarian tentang profilnya pun hanya berisi informasi sekenanya saja. Padahal semasa kuliah di ITB, ia adalah seorang aktivis. Sejauh ini ada beberapa kemungkinan yang bisa ditarik. Pertama, orang-orang bilang karakternya sangat mirip dengan Soekarno, namun Mas Tok tidak suka dimirip-miripkan. Yang kedua, bisa jadi karena efek Guntur Soekarno tak lagi tinggal di istana sejak berumur 11 tahun. Karenanya ia tak menjelma menjadi politikus seperti bapak dan adik-adiknya. Namun kenyataan ini sesuai dengan harapan Soekarno terhadap Guntur yang sekali waktu pernah berucap, "Hanya satu doaku untuknya, semoga dia tidak akan menjadi presiden." Itu adalah kehidupan yang sangat berat. Sementara dalam bakat bermusik, menurut Tatang Sumarsono dalam Sajadah Panjang Bimbo 1998 halaman 47, Guntur sempat tergabung dalam band Aneka Nada bersama Syamsuddin Harjakusuma, Acil Darmawan Harjakusuma, dan Yesi Wenas, seniman asal Minahasa. Namun toh tak membuatnya menjadi musisi kesohor pada akhirnya. Megawati Soekarno Putri. Dari beberapa anak Soekarno, mungkin dia Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau Megawati lah yang paling dikenal publik. Mengikuti jejak sang ayah, walaupun agak beda, Megawati Soekarno Putri dikenal sebagai mantan Presiden RI kelima, meneruskan kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang hanya bertahan 2 tahun. Ya, kala itu ia berhasil menduduki kursi kepresidenan setelah mendapatkan voting terbanyak dari MPR. Anak kedua dari Soekarno bersama Fatmawati ini begitu lekat dengan PDIP. Sampai-sampai kontroversi terhadap naiknya Jokowi ke kursi presiden disebut-sebut sebagai strategi Megawati untuk mengendalikan kekuasaan lewat Jokowi. Meski begitu, nyatanya isu tersebut tak membuat Jokowi kalah dalam pertarungan politik di pemilu 2014, bahkan terpilih kembali di periode berikutnya. Sementara itu, kebijakan menjual Indosat ke tangan asing adalah hal kontroversi lainnya dari seorang Megawati. Tapi di luar itu, ia juga menuai pujian lantaran keputusannya untuk mendirikan lembaga anti korupsi KPK di tahun 2002. Meskipun sekarang kalian tahu sendiri kan, tidak peduli wacana pembubaran oleh inisiatifnya sendiri pun sempat tersiar di tahun 2015 kemarin. Rahmawati Soekarno Putri. Sering dikatakan mirip, Pramana Rahmawati Soekarno Putri memang masih saudara kandung dengan Megawati. Ya, dia merupakan anak ketiga dari pasangan Soekarno dan Fatmawati. Meski demikian, ia sering dianggap berseberangan dengan sang kakak. Ketika Megawati memimpin PDIP misalnya, Rahmawati justru lebih memilih mendirikan partainya sendiri, yakni Partai Pelopor. Tak lolos pemilu sejak tahun 99, Rahmawati terus bergerilya non-parlemen. Sebagaimana ketika ia memutuskan bergabung dengan Partai Nasdem dan menjabat sebagai Ketua Dewan Pertimbangan tahun 2013. Terakhir, ia dilantik sebagai Waketum Bidang Ideologi Partai Gerindra pada April 2015 lalu. Bergabungnya ia dengan partai yang diketuai Prabowo Subianto tersebut nyatanya semakin menguatkan opini publik tentang perbedaan ideologi politik dari kedua putri Bung Karno ini. Terlebih ketika Rahmawati santer menyebut bahwa Megawati membuka peluang penyebaran komunisme semakin subur di Indonesia pada tahun 2019 kemarin. Demikianlah, dalam politik tidak ada kawan dan lawan abadi, yang ada hanya kepentingan pribadi. Sukmawati Soekarno Putri.
Jika mendengar nama Sukmawati, mungkin kalian akan familiar dengan beberapa kontroversi. Semisal ketika ia dilaporkan atas dugaan penistaan agama akibat pernyataannya yang membandingkan Nabi Muhammad dengan sang ayah. Sementara setahun sebelumnya ia dituduh melecehkan umat Islam melalui puisi Ibu Indonesia yang ia bacakan pada perhelatan 29 tahun Ane Avanti berkarya di Indonesia Fashion Week tahun 2018. Kedua kasus ini bisa dibilang sejenis, sama-sama dituding melukai hati umat Islam. Namun melalui wawancara dengan Detik.com 22 November 2019, ia menyebut bahwa ada pihak-pihak yang sengaja mengedit dan memotong materi ceramahnya dalam diskusi bertajuk Bangkitkan Nasionalisme Bersama Kita Tangkal Radikalisme dan Berantas Terorisme tersebut. Saya dijailin seolah menista Nabi, begitu katanya. Nah, lalu bagaimana sepak terjang seorang Sukmawati Soekarno Putri yang sebenarnya? Faktanya anak keempat Soekarno dan Fatmawati ini juga tak mau ketinggalan terjun ke dunia politik. Hal ini dibuktikan dengan keputusannya untuk menghidupkan kembali PNI melalui PNI Marhainisme pada tahun 2002. Seperti halnya Rahmawati, Sukmawati juga dikenal berseberangan dengan Megawati. Nah, di sisi lain, ia juga eksis menekuni bidang seni seperti tari dan seni lukis, serta belakangan juga ia menekuni dunia kepenulisan. Guru Soekarno Putra. Bersama dengan Fatmawati, Soekarno dikaruniai 5 orang anak dan Guru Soekarno adalah bungsu di antara mereka. Pada dasarnya, Guru tidak ada beda dengan saudara-saudaranya dalam memilih jalan hidup. Ia juga terlibat dalam dunia politik. Bedanya, kecenderungan Guru ke dunia seni lebih mencuri perhatian. Nah, jika kalian ingat lagu Gali dan Ratna yang dinyanyikan oleh almarhum Chrisye, sekadar informasi itu adalah lagu ciptaan Guru. Selain itu, pernah pula ia mengadakan pertunjukan menjadi ilustrator musik serta menunjukkan bakat dalam dunia seni peran. Budayawan dan seniman harus melek politik. Kalau budayawan dan seniman atau profesi lain tidak melek politik, serasa ada yang kurang dan akan dibodohi politikus. Demikianlah ia pernah mengatakan seperti dikutip dalam Tokoh Indonesia. Pada 23 Maret 2011, bertepatan dengan Hari Musik Nasional, Guru memperoleh penghargaan Nugraha Bakti Musik Indonesia dari Persatuan Artis, Penyanyi, Pencipta Lagu, dan Penata Musik Rekaman Indonesia atau PAPRI. Sementara yang terbaru, konser musikal bertajuk Hai Pemuda, karya Guru dan musisi legendaris Chandra Darusman rencana akan digelar di Ciputra Artpreneur, Jakarta Selatan pada 19 Maret 2020 mendatang. Namun karena wabah COVID-19, konser akan ditunda sampai 30 Juni mendatang. Itulah tadi fakta kelima anak Soekarno dan Fatmawati yang mungkin saja belum kalian ketahui. Bisa dilihat bagaimana darah politik begitu lekat dengan mereka, tak ketinggalan dengan bakat seninya. Nah, menurut kalian sosok manakah yang paling berkesan? Tulis jawabanmu di kolom komentar ya.